lihat lagi, wah ini adalah teks lagi panjang banget nih teksnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Baca dulu soalnya, jadi jangan dulu baca narasi teksnya. Oke, kita baca soalnya dulu. What can be inferred from the passage? Nah, berarti yang ditanyakan adalah soal infer ya. Ini ada kata infer. Nah, pilihan alpha, Indian students were reluctant to join university preparation courses. Jadi, siswa-siswa yang India itu were reluctant. Ini reluctant artinya tidak ya, tidak mau gitu ya, tidak enggan. Ya, tidak mau enggan to join university preparation courses untuk mengikuti ujian persiapan masuk ke universitas. Nah, kemudian ada pilihan Bravo, Indian students were forced to visit the GAE and the NEET exam. Jadi Indian students ya were forced itu dipaksa. Were forced ini artinya adalah dipaksa. Ya, untuk mengikuti ujian GEE dan ujian NEET. Nah, kemudian pilihan Charlie, the GEE and the NEET are annually held by the Supreme Court. Jadi, ini ujian GEE sama NEET itu diselenggarakan atau dilaksanakan, annually held, dilaksanakan Supreme Court atau Mahkamah Agung ya, MA, Mahkamah Agung. Oke, Delta, the Supreme Court consider the pleas from society. Jadi the Supreme Court, jadi itu pengadilan ya, Mahkamah Agung, mempertimbangkan pleas ini artinya adalah permintaan. Ya, permintaan masyarakat. Pilihan error, the university entrance tests were finally rescheduled. Jadi ujian masuk universitas ya seperti kalian SNBT nanti, tests were finally rescheduled akan dijadwalkan ulang. Ya, akan dijadwalkan ulang. Lah, berarti kalau dari optionnya ini kita bisa menyimpulkan nih bahwa yang akan dibahas nanti tentunya tentang ujian masuk universitas, karena ada yang beberapa kali dijelaskan ya, Indian students were reluctant, jadi mereka itu menolak ya to join universitas preparation course, menolak untuk mengikuti ujian persiapan masuk universitas. Atau Bravo ya, Indian students lagi yang dibahas, mereka dipaksa untuk mengikuti ujian GEE dan ujian NEET. Nah, kemudian untuk pilihan atau opsi Charlie, nah are annually held by the Supreme Court. Jadi ujian ini akan dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Atau pilihan Delta, the Supreme Court consider the pleas from society. Jadi Mahkamah Agung ini mempertimbangkan ya permintaan masyarakat. Kemudian error, the university entrance tests were finally rescheduled. Jadi ujian masuk universitas ini akan di-reschedule, akan dijadwalkan ulang. Nah, berarti otomatis yang topik pembahasan yang akan kita bahas atau akan teman-teman cari jawabannya itu berkaitan dengan preparation untuk masuk universitas. Ya. Oke, kita masuk ke narasi teksnya ya. Oke, di paragraf pertama, around 2.8 million Indian students sat university examination from the end of August to September 13 as the country approached the grim milestone of 5 million total COVID-19 cases. Jadi di sini ada sekitar 2,8 juta nih orang-orang yang India yang ingin masuk ke universitas, ya mereka akan ujian di akhir bulan Agustus sampai tanggal 13 September ya, the country approach. Nah, padahal ya negara ini grim milestone 5 million total COVID-19. Padahal negara ini ada sekitar 5 juta ya total orang yang mengalami COVID-19 cases. Nah, ini mau diadakan ujiannya. Kemudian ternyata di negaranya tersebut ada sekitar 5 juta orang yang mengalami COVID-19 cases. Nah, despite pleas from civil society, nah sehingga ini
menyebabkan atau membuat ya masyarakat meminta ya, please itu artinya meminta masyarakat to defer examination. To defer examination itu artinya adalah menunda. Menunda. Ya, defer examination, menunda ujiannya, including by Swedish Climate Active ya. Berdasarkan juga atas saran dari ini aktivis ya, aktivis iklim ya dari Swedia. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar namanya. Ada yang namanya Greta Thunberg. Supreme Court's ruling on August 17 gave the government the green light to keep the original schedule for the engineer and medical colleges entrance exam. Nah, akan tetapi ya meskipun sudah dicanangkan nih oleh aktivis iklim ya, oleh Greta Thunberg bahwa ujian ini harus ditunda karena sudah banyak sekali orang yang kena COVID-19 ya di India. Nah, tapi sayangnya ya keputusan pengadilan ya Supreme Court, keputusan pengadilan pada tanggal 17 Agustus ya mereka memberikan ya lampu hijau bahwa schedule atau jadwal ujiannya itu tetap harus dilaksanakan. Ya, jadi jadwal ujiannya GEIT sama NEET itu adalah ujian untuk masuk engineer sama medical college ya. Nah, itu untuk di paragraf pertama. Oke, di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua dijelaskan lagi secara lebih spesifik ya, apa ujian GEE dan NEET itu. Kalau bedanya sama kita SNBT ya, kalau di sana itu ada terbagi dua ujiannya. Ada khusus untuk engineer, sama ada khusus juga untuk medical college. Nah, oke, kita lanjut lagi. Di GEE and the NEET, how university exam for those to carries are called. Jadi nama ujiannya itu bukan SNBT ya, tapi GEE dan NEET are India's most competitive. Jadi itu adalah ujian yang sangat kompetitif sekali di sana. They sprawl industries of their own. Ya, mereka memiliki industri tersendiri dengan berbagai preparation courses generating millions of dollars annually, yang mengeluarkan jutaan dolar ya. The court bench headed by Justice Ashok Bhushan said that the career of the students cannot be put on peril for long and a full academic year here cannot be wasted. Jadi artinya adalah ini keputusannya Mahkamah Agung, the court bench headed, jadi hakim tingginya yaitu Ashok Bhushan mengatakan bahwa the career of the students cannot be put on peril for long. Jadi tidak bisa siswa-siswa ya yang ingin masuk perguruan tinggi itu tidak bisa kita tunda ini ujiannya. And a full academic year cannot be wasted, karena saat menunda 1 tahun itu adalah sangat menghabiskan waktu. Be wasted, menghabiskan waktu. Nah, maka dari itu the court will not, maka dari itu ya keputusan pengadilan hear any further petition regarding postponing future exam dates. Jadi berdasarkan keputusan pengadilan maka mereka menolak petisinya masyarakat ya untuk menunda ujian. Nah, untuk menunda ujian. Jadi postponing ini juga sama artinya menunda ya. Menunda atau membatalkan. Oke, berarti kalau di paragraf kedua ini lebih spesifik lagi bahwa keputusan pengadilannya mengatakan untuk tidak menunda ya, will not hear any further petition, untuk tidak menunda jadwal ujiannya. Berarti jadwal ujiannya tetap dilaksanakan berdasarkan sesuai waktunya ya yang telah ditentukan. Nah, kemudian di paragraf ketiga, oke, kalau paragraf ketiga lain lagi. According to the Ministry of Education, yang berdasarkan nih dari Menteri Pendidikan, ada sekitar 74% ya. Ada sekitar 74% of the student register. Jadi ada sekitar 74%, jadi 74% yang mendaftar untuk ujian GEE, while and above, jadi ada sekitar lebih dari 80% ya orang yang menghadiri was observed for the NEET exam. Nah, berarti banyak nih yang akan mengikuti kedua ujian tersebut. Students are now gearing up for the second stage of the GEE ya, which will take place on September 27. Nah, berarti ini
2 kali diadakan ujiannya ya. Yang pertama ada sekitar 74% nih siswa yang akan mendaftarkan ujian untuk GEE, kemudian ada juga yang ada sekitar 80% orang yang akan mendaftarkan dirinya dalam ujian NET, kemudian ada 2 kali diadakan ujian GEE yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September. Nah, protests against the exam date have dwindled since the Supreme Court decision. Jadi, protes-protes tersebut tadi yang ada petisi-petisinya untuk menunda ujian tersebut atau membatalkan ujian itu, the exam date have dwindled. Jadi, masyarakat sudah berkurang mengajukan petisi atau berkurang melawan pemerintah ya, melawan keputusan dari Mahkamah Agung sejak since the Supreme Court decision, sejak adanya keputusan dari Mahkamah Agung. Oke, does it clear? Udah ya, berarti paham nih apa yang akan dijelaskan di paragraf 1 sama di paragraf ketiga, yaitu terkait dengan penundaan ujiannya ya. Oke, kita lihat dulu questionsnya, pertanyaannya. Oke, questionsnya begini. Indian students were reluctant to join university preparation courses. Apakah mereka tidak ingin melakukan ujian preparation courses? Tidak ya. Jawaban nomor alfa itu otomatis salah karena tidak ada dijelaskan di narasinya bahwa ada nih siswa yang tidak ingin melakukan ujian masuk universitas. Kemudian pilihan bravo, Indian students were forced to sit the GEE and the NET exam. Jadi Indian students ya, mereka dipaksa untuk mengikuti ujian GEE dan NET exam. Apakah mereka dipaksa untuk melaksanakan atau melakukan ujian NET? Atau pilihan Charlie, the GEE are only held by the Supreme Court. Apakah ujian GEE dan NET dilaksanakan oleh Supreme Court? Jawabannya bukan ya. Kalau Supreme Court itu dia hanya tadi mengeluarkan putusan ya bahwa itu tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian pilihan delta, the Supreme Court considers the pleas from society. Jadi the Supreme Court yaitu mempertimbangkan permintaan from society, mempertimbangkan permintaan masyarakat. Kemudian error, the university entrance tests were finally rescheduled. Apakah the university entrance tests were finally rescheduled? Apakah di ujian masuknya itu dijadwalkan ulang? Tidak ya, tetap. Itu tadi keputusan Mahkamah Agungnya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke, antara bravo atau delta. Indian students were forced to sit the GEE and the NET exam. Apakah mereka dipaksa nih untuk melakukan ujian GEE sama NET? Ataukah delta, the Supreme Court consider the pleas from society? Apakah Mahkamah Agung mempertimbangkan nih permintaan dari masyarakat? Nah, kalau berdasarkan putusannya tadi, putusannya itu kan mereka tidak menunda atau tetap melaksanakan ujian sebagaimana mestinya. Nah, berarti bukan juga jawabannya delta, maka yang paling tepat adalah jawabannya bravo ya. Kenapa mereka dipaksa? Karena dalam kondisi tadi itu adalah dalam situasi COVID-19 di mana di negara mereka tadi itu ada sekitar 5 juta orang atau 5 juta cases ya, 5 juta kasus COVID-19. Nah, sedangkan ujian ini tetap dilaksanakan. Berarti mau tidak mau yang Indian students itu harus tetap melaksanakan ujian GEE dan ini NET exam sebagaimana mestinya. Jadi tidak di reschedule ya jadwalnya.